الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin, jamaah majelis zikir, jamaah zikrul ratib yang kami hormati. Marilah sebelum pengajian kita mulai bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca nazam Asmaul Husna Al-Mawridul Ahna Asma'il Husna إلى حضرة صاحبي هذا النظام سيدي الحبيب عبد الله بن علي الحداد، ثم إلى حضرة طالبه سيدي الشيخ عبد الرحيم Kiai Tung Meturoh sepanjang Surabaya, wa ila nasyirihi akhi Al-Kabir Al-Syekh Ahmad Kushairi bin Syiti rahimahullah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. لك الحمد يا ربي على كل حالاته، وصل وسلم للنبي بشفاعته. الحمد يا ربي على كل حالاته، وصل وسلم وأبد جميع السوء والقصد والذنونا بفضل وجود وجزيل العطية. لك الحمد يا ربي على كل حالاته، وصلي وسلم للنبي بشفاعته. فأنت رجائي لا أرجو سواك في جميع الأمور، في رخائي وشدتي. لك الحمد يا ربي على كل حالاتي، وصلي وسلم للنبي بشفاعته. Jazakumullah khairan katsira. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwa kita sampai hari ini masih tetap diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keislaman dan keimanan kita masih menjadi orang Islam, orang yang beriman. Ini merupakan nikmat yang besar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita sebagai manusia dengan memberi umur yang sangat terbatas. Kalau sampeyan neka paring ngaji sareng Allah dan amar kaula di panjenengan ibadah. Cara orang kendah kaula di panjenengan neka ibadah. Paring ibadah di Allah cara umur. Menekan bitong men orang elak terus ka umur tanpa tibin
Ada masa terro daerah umur engkau sekali seberi enriyah bisa manfaat dan akuna. Sahabat cara orang audit nekuk benda lah tambah adit tambah sekone. Katipun apa cara nah kau lepan jenengan bisa akuna aki kapital atau benda atau berumur saya terbatas. Banyak orang odi ini kata oning tak andi rencana, tak andi perhitungan. Kalau odi jalan nih sini kata baik. Kau lebih panjenengan wajib asyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ongkuna cara nak kau lepan jenengan aguna aki umur ada benda. Cara nak kau ngatur odi itunya saya terbatas menikah. Ampun paring petodu. Ampun paring jalan nah cara nah. Berenjak sasus saja. Tak usah sampai bingung. Ala jalan datang perintah mari lah. Searuba agama dia. Arya agama dia ongkuna cara nak katipun apa supaya benda kaulah cuma sekonek penikah bisa manfaat dek kaulah itunya gantah sampai dekik timbun mari mati. Sebab man orang cuma ajalan ngangku pikir natibi bisa bosan. Engkau odi sekelan rek engkau apa kau? Apa yang akan saya cari dalam hidup ini? Kalau disebut kebahagiaan yang mana? Kalau saya mencari kekayaan saja, apakah itu yang namanya kebahagiaan? Kalau saya mencari kemasyhuran, terkenal, populer, apa iya orang itu sudah cukup dengan populer saja? Apakah arti hidupku ini? Ini kepertanyaan bisa maposang pikiran nih. Orang makin itunya macam gulina, macam cita-cita nah, macam rencana nah. Karena kaping ngangkui pikiran. Kangkui kau lepan jenengan pikiran yang kui. Tapi kau lepan jenengan sebelumnya kudu parca aja dek Gusti Allah. Cak Gusti Allah saya kebaik engkau ria. Saya melahir engkau itu nyari ya abri sango engkau. Abri betotu kas engkau. Baan monterwa ontong tero tak sia-sia, tero tak elang percuma. Umur baan jalan ria. Area aturan engkau. Nikah saya nyamang agama Islam. Nikah saya sekore saya wajib sekore bi kau dapat jenengan karena ngantos are makan ngantos menit nikah kau dapat jenengan ki tetep orang iman tetep ngelampai Islam. Moga-moga sampai laguna. Thank you. Moga-moga sampai bulan ada. Moga-moga sampai tahun ada. Kau lagi tetep bi panjenengan nekui iman berislam. Sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oneng adabu saya ngacong pagi tinggal akhir zaman asbaha musliman mu'minan wa amsa kafira. Bunya deki orang sekulaku keluar ki iman ki Islam bermolere sore tetireng kafir. Dari posang dari salbut keberadaan, dari bingung pikiran, dari goyang atena orang, dari keberadaan secemacam, tak usah sebulan, tak usah setahun, sehari orang ini kapan bisa berubah. Keluar dari campuran ki Islam, tahu neng kam magla, mak panteleman, mak pun tetireng kafir. Nikah dua guna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana kau lepan jenengan tak kenging lopot tak kenging ambu adua. Selain asyukur karena ngantos are makin ngantos menit makin menikah kau lepan jenengan ki iman ki Islam wajibnya untuk Allah.
Padahal tak kau lepas teh lakuna sidu malam seminggu boleh sebulan lagi setahun lagi sampai umur kau tak ada muka-muka tetap iman dan Islam. Ni kecik banyak orang jenengan jangan telaki ilmu na sambian, jangan telaki agama na sambian. Mulai cabut di Allah hidayah kelak ampun sobung abid orang tak keneng aromasa aman aromasa tentrem ke agama tak etek-etek tak elik huliah tak yang goyang satu aja orang bakal ngalami benika malah sampun amateh orang yang campoleh pagi ting ampun cukup boleh dari kuburan saatnya mari kiamat ampun depak bektona dari mereka siapa cak dajjal wah dajjal menika sabun orang sobung selopot kapi orang paksa sor muang imana sor muang Islam mah neka paksaan kalau ben kekuatan dan kekerasan orang supaya muang agama neka umpama aki sini Gusti Kanjeng Nabi Dajjal ni kenapa nama orang, kenapa nama golongan, kenapa nama negara, kalau tak paham. Tapi Dajjal mereka orang si paling kubesah sampai orang nekui agama takut. Suruh buang agama ni buang, suruh buang iman ni buang. Nuntai paring selamat bi Allah. Medan atau rejak buang bu senyok untuk Allah. Kau nikah syukur kau lepas jenengan. Nomor 2. Kaulah terus nerangaki keterangan atau bersambungan dari keterangan kaulah pengajian sampun malam Senin setepongkor agama Islam saya terangaki gelak paneka menabi kaulah naleteh kaulah ampun nerangaki berempan malam Senin kita pongkor ke agama Islam penekah kejutna maksudnya seutama melengkapi manusia untuk hidup di dunia ini, melengkapi dengan aturan-aturan, melengkapi dengan tugas-tugas, melengkapi dengan sifat-sifat, melengkapi atau menyampurna aki aberiin kapital, aberiin bedah, aberiin cara bagaimana seorang manusia harus mengatur hidupnya. Nah nikah ulang pun rangaki jak paling sekonek manusia menikah diberi tugas atau diberi kewajiban aro berdua. Nomor setong yang bersifat individual, yang bersifat perorangan. Ini tong setong orang nikah kudu andi sifat-sifat gelak menjalankan tugas-tugas pribadi atau kewajiban-kewajiban aini fardu ain tugas-tugas sekutu ijelena kitong setong orang tak nampek nih kawan tak nampek orang kaya orang miskin orang pinter atau orang bodoh nih kan setong. Nomor 2 tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban saya bersifat umum, saya bersifat kolektif, saya bersifat sosial. Neka, sepokok. Orang Islam sebagai orang nak nekui aturan pangeran saya agama Islam. Neka paling bunter kedua. Nomor setong aben tibi, napa seketu lakone? Neka setong. Kang kui aben tibi neka, neka setong. Nomor 2 tugas-tugas kewajiban pun apa seketu elakone kaulah kang kui umum neka
Jadi orang Islam nikah andi tugas rangkep, andi tugas ganda. Tidak cukup orang Islam mengatur dirinya sendiri asal dia baik, selamat, kenyang, cukup, tak mikir orang lain, tak cukup. Kita sempurna Islam menikah. Kita cukup. Pokok orang rekor mikir aben selamat, aben aman, cukup, tak kekurangan apa-apa. Lah maksud hasil lah maksud audit lah cukup. Sebab orang audit maksudnya minta cukup, senang, sempurna. Kan ku ada tibi, lalu kik belum. Kik belum mari kini, kik separuh kini kan. Nomor 2, kewajiban engkau kan ku orang lain. Lain ku tu ada. Mesti ni kan. Tak kaya yang orang audit tibi kan ku keparlok na tibi ni tak bisa. Kudu juga mikir kewajiban saya nomor 2, yang punya keperluan ke orang lain. Dalam ilmu syarak, ilmu agama, mereka keneng ekotca berdua yang kesah. Nomor setong mengenai keperluan kang kutong setong orang tak nampak si kaim habis saos. Lah ini kedua, iman atau bertauhid, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. 2. Tauhid bi tasawuf ini adalah ilmu di mana orang diajari diajari tugas-tugas atau berkewajiban-kewajiban sekutu lampai bitong setong orang. Satu aja nih kawan. Semua orang, semua kepala nih kak. Tiap-tiap hidung, tiap-tiap kepala ini harus mengerti apa yang dia harus mengerjakan. Nah ini kak. Cara ilmu ini disebut ilmu tauhid sareng ilmu tasawuf. Saya mengenai urusan-urusan lain, urusan umum, kangku keperluan-keperluan seumum, lah ini kak disebut ilmu fikih. Ini kegampangan lah secara garis besar. Melana dalam ajaran atau pelajaran Islam, ini kan bertelok bab iman, bab Islam, bab ihsan, telok. Iman ni ketong setengah orang kudu andi iman kepercayaan sebener dak Gusti Allah, dak malaikat, dak nabi dan seterusnya. Arkanul iman kaisa. Nikah sebelum orang Islam nikah tak nampak sikap mak bayi laki bini padu bayi. Pas nomor 2 tasawuf, ihsan nikah artinya katipun apa supaya iman gelak bisa kuat, supaya iman kau gelak supaya kokoh. Ini kata tasawuf. Ini keparlo mataku iman ini keparlo. Kau lah ampun abid ongkuna pikir katipun apa supaya orang ngerti lebih-lebih orang makin zaman modern mereka. Sahabat mau berdeca tasawuf. Ini kesehatan, ini ke orang biritan, orang aku jeng tahajud, abirit, asaman, ibadah. Walhasil, kira-kira nak makin tak pati tertarik, nak bohong. Lebih-lebih pasti yang kepsianya tasawuf itu sama dengan tarekat. Tambah serem gini kan. Tambah serem, tambah takut. Padahal bukan begitu. Tasawuf itu lain. Tarekat itu lain. Lain nih kan. Tidak boleh dikatakan tasawuf sama dengan tarekat. Tarekat itu tasawuf sama dengan tarekat. Betul. Tasawuf itu sama dengan wirid. Betul, belum. Tapi wirid termasuk tasawuf, betul.
Tasawuf, tarekat termasuk tasawuf, betul. Tapi mun tasawuf pada kibi tarekat tidak betul atau kurang betul. Jadi tasawuf peneka kuno bodoh serajo. Esnya macam-macam. Lah. Esnya tasawuf ni macam-macam. Tapi pokok tujuan cetok, napa tu? Kuat iman. Iman kila ada rumah supaya teguh. Ni kata tasawuf. Teguh ni. Jadi kila bukan motor. Sabten orang Islam harus mempunyai iman. Ini sebagai landasan atau fondamen. Setiap orang Islam. Lah untuk memperkuat iman, ini tasawuf. Melana beda setong orang mungkin saya nerangaki. Tasawuf itu mempunyai aspek atau mempunyai isi sedikitnya empat. Hari ini kegule sepacet abis kula terus menyebarkan faham ini. Saya ingin memberikan pengertian kepada masyarakat, terutama masyarakat sekarang, bahwa orang Islam itu tidak bisa lepas dari dua ini. Tiap-tiap orang Islam, satu tentang iman, dua tentang tasawuf. Tapi tasawuf itu yang bagaimana? Lah ini enggak. Gila-gila, ampun matur. Tasawuf itu isinya banyak. Sampai ada orang mengatakan tasawuf itu sedikitnya ada 4 unsurnya. Ada 4 bagiannya, ada 4 isinya. Napa ini? Nomor 1, negara paling tinggi. Metafisika. Ma wara'at tabi'ah. Tentang alam gaib. Mun orang ingin mengenal alam gaib, ingin masuk ke alam gaib, ingin tahu alam gaib, tasawuf. Melebat tasawuf, mereka ada panjenengan beda jalan supaya kaulah sampean oneng ma wara'at tabi'ah, apa yang dibalik alam natir, metafisika jangan kena makan. Ini satu. Selain segi yang tinggi ini ada lagi isinya tasawuf itu, yaitu ini sepenting kita perlu terangkan itu, yaitu mengenai etika. Etika artinya ilmu akhlak, mendidik akhlak, mendidik mental, mendidik rohani. Ini menjadi keperluan setiap orang. Saben orang manusia ini perlu mempunyai tata diri yang kuat, mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai rohani yang kuat. Mencari orang makan kekuatan dalam. Nah, nikah. Mun orang tak ngerti carana, lah nikah. Bedaan nikah kanca kaula nikah. Diri teroan dia ilmu sekuat. Bagaimana supaya saya bisa mempengaruhi orang, supaya saya ini punya kekuatan dalam. Mun asilat mencak karate kok bisa, belum apa-apa orangnya sudah keder, takut. Mun lihat dua bingkok, ya bela dorong meruah tenaga. Akhirnya karena tak andi tuntunan, pah nyari ilmu kiri-kiri kau kuburan, guys. Nyari ilmu kenangan tengah-tengah sampai akhirnya rosak orang. Saya maksud tak hasil aban lecer pikirna tarong-tarong. Ini karena sipil tak oleh dalam. Monteroan dia kekuatan dalam, belajar tasawuf. Sebab tasawuf itu justru memperkuat. Ilmu tasawuf adalah merupakan metode pendidikan moral, metode pendidikan etika, akhlak. Kula mak saya, kula belum bisa memerinci, kula ungkura perro menulis suatu keterangan gampang yang populer
di mana diterangkan tasawuf itu sebagai metode, sebagai caranya kalau ingin mendidik rohani, ingin mendidik mental, ingin mendidik kekuatan dalam. Neka, ongkunan kita sabuk neka setengah dari esena tasawuf. Beda boleh terangaki esena tasawuf selain yang gelak setong metafisika, neka soal dolum neka, soal gaib, ingin menjelajahi alam gaib, alam-alam yang immaterial, yang tidak tampak mata, yang tidak bersifat benda padat. Yang kedua, etika. Esena tasawuf ini etika ini artinya tentang ilmu akhlak, tentang ilmu menguatkan rohani. Yang kedua. Nomor 3, esena tasawuf mereka merupakan muhasabatun nafs, atau mencara makan disebut psikologia, ilmu jiwa, ilmu mengenal jiwanya sendiri. Engkau ri apa dalam engkau esena engkau saya kocak bedon alos engkau ri andi bedon alos sede remengkau ri. Mun bedon kasar pun terang andi detak, andi mata, andi elong, andi kolek, andi tolang. Nika pun terang nika. Cuma cak pun manusia penika andi dua jan. Bedon kasar, bedon alos. Bedon si alos ada apa kok? Lah, mun terang ni tasawuf. Tasawuf itu mengenalkan kepada kita isi atau saya kocak bedon alos. Ini kata tasawuf. Melana yang kita lapor menabi sebut tasawuf isinya antara lain adalah psikologia, ilmu jiwa, mengenal jiwa manusia. Mencara Arab disebut muhasabatun nafs, mengontrol dirinya sendiri, melatih dirinya sendiri. Ilmu-ilmu melatih diri sendiri, ilmu-ilmu melatih dan mengenal jiwa sendiri, itu tasawuf. Nikah. Saya nomor 3. Nomor 4, esena tasawuf. Sebut estetika. Estetika nikah ilmu keindahan. Ilmu kehalusan rasa, kehalusan budi. Keindahan, rasa yang indah-indah. Al-jamal, al-kamal. Nikah ajaran tasawuf. Kalau kamu ingin mengenal kesenian, keindahan alam, keindahan mayapada, keindahan rasa, belajarlah tasawuf. Tapi yang katiya teraki sampai sekarang ini masih banyak orang Islam sendiri, termasuk intelektualan, ahli terpelajar, mahasiswa-mahasiswa angkatan muda yang belum mengenal tasawuf. Dikira tasawuf itu dikeran, dikira tasawuf itu menjauhi dunia, dikira tasawuf itu tidak mau hidup bergaul di dalam gelanggang perjuangan ini. Dikira tasawuf itu lari dari hidup, atau dengan kalimat lain tasawuf mati sebelum mati. Neka persangkaan perkiraan orang itu punya. Melana boleh cek terona boleh sebenarnya. Bagaimana supaya bisa dikenal, ngerti kelaban leres bahwa orang Islam ini tidak bisa lepas dari 3 ini. Memberikan ocaan iman, Islam, ihsan. Ya mengenai ini ilmu tauhid, ya mengenai ilmu tasawuf, ya mengenai ilmu fikih. Sebab makanya terus terang. Mun beda orang dadi kiai, terus dadi kiai. Nek pen nomor 1 fikih. Fikih. Mun orang alim fikih gini ka kiai. Lah nek ya betul itu, cuma tidak semuanya betul begitu.
sedikitnya nih kak namela nah kiai kona menikah mencara dek mandeen selain ngaji sulam bidaya nah napanya mana sulam sepina pas nama boleh kifayatul akhyar ilmu angka ceket kayak lagi nih kamu cara dek mandeen cara kampungan ini minim paling sedikit satu sulam sepina nih pas nomor 2 akaid seket pas nomor 3 bidaya kan gitu lah bidaya itu tasawuf tapi sebagian cuma biasa mon bidaya ini kok sebunya ini kok wirid okay. Wirid mon deket edung iya deket mon iya itu hanya sebagai salah satu sarana cara bagaimana memperkuat jiwa nih kak wirid apa sah apa aja apa kaisa itu hanya alat itu. Saya ingin mendudukkan bagaimana tasawuf itu isinya pokoknya ini. Nah, caranya, jalannya ini. Boleh cek terus sedikit. Boleh cara umpamana pen terngarang kayak karang gitu. Rumah supaya jelas. Ini sedikit perluan. Ini kan mengenai tasawuf. Tapi ibalina boleh bikole. Tasawuf itu sedikitnya mempunyai dua mata mencara apa namanya mana lebih andik kontok 2 paling buntet nomor 1 kepada ketuhanan ya, metafisika 2 kepada manusia kepada orang ini diri sendiri kepada Tuhan dan diri sendiri mengenal Tuhan mengenal alam gaib metafisika yang kedua mengenal diri sendiri. Ini kayak gamblang terang. Mon orang pun masuk ke tasawuf, adrab alhamdulillah. Cukup kenal nih. Oneng lika-liku nih. Oneng seluk-beluknya, jalan-jalannya yang rumit-rumit itu padam. Nikah tasawuf. Nomor 2, nikah sebagai pertahanan masing-masing pribadi, masing-masing orang. Tongset tonga orang. Nikah. Kudu andi perlengkapan andi teguhan. Pas nomor 2 makin nih katore saya terang aja bikulah mengenai tugas-tugas umum. Saya mengenai umum, mengenai luar nih ya. Benar mengenai diri pribadi, tok tapi juga mengenai luar nih. Ini kayak balik na boleh bikulah paregi. Dalam peraturan agama Islam ada 6 perkara sedut di prinsip atau sedut di dasar sekutu jaga keselamatan nah sekutu lindungi keselamatan nah 6 nomor 1 jiwa raganya manusia penikah sekutu jaga sekutu lindungi menurut agama Islam pernikahan 6 nomor 1 jiwa raganya orang itu jiwa raganya manusia yang ke-1 an-nafsu nikah jiwa dalam dan raga-raganya ka'aba jiwa raganya ini harus dijaga dilindungi keselamatannya. Ini pokok betul. Nomor 2 harta bendanya hak miliknya ini harus dilindungi harus dijaga tidak boleh diganggu al-malu harta benda ini kan jadi pokok. Nomor 3 keturunan orang itu harus dijaga, harus dilindungi. An-naslu. Parekip kula panjenengan ngajib libalian ni kama tabba abi tabba dalam sini kaki ore pelatih. Jadi mak tambahna ilmu kula sampeyan nggih. Nek esen agama Islam nek terang kiwi kaulah aturan-aturan Islam nggih. Aturan fikih kayak itu lah. Ini kemon ering kes pada 6 perkara.
Enam ni kudu ijaga, kudu ilindungi, tak boleh ganggu. Nomor setong kelak apa? Jiwa raganya. Manusia ni kan, jiwana ni kudu dilindungi, harus dijaga, tak boleh diganggu, tak boleh. Ini kan nomor setong. Nomor dua, harta bendanya atau al-malu. Nomor telok, keturunannya, an-nasl. Nomor empat, akal fikirannya. Akal fikirannya manusia ini harus dilindungi, harus dijaga keselamatannya. Al-aqlu, al-aqlu. Pas nomor lima, kehormatannya. Kehormatan orang gelap harus dijaga, harus dilindungi, tidak boleh diganggu. Al-irbu, ain ra'bat. Al-irbu, kehormatan. Pas nomor 6, kepercayaan agamanya. Ad-din, kepercayaan agama. Ini kasih sepokok. Jadi dalam agama Islam, aturan-aturan macam-macam gak isah. Boleh perintah, boleh larangan. Ini kasih jaga 6 ni kan. Orang si keama abisau tak nampet. Ni kata keneng 6 perkara ni kata keneng etek-kotek. Kudu dihormati, harus dihargai, harus dilindungi, tidak boleh diganggu. Satu, jiwa raga. Tak boleh orang tandi salah napa-napa pasti tampeleng, elokai atau bebate. Mereka tak boleh dilindungi ni, dilindungi. Mereka jiwa raga. Harta benda andin orang putih hormat, tak keneng pakai galak atau ia jam tak permisi, tak boleh guys. Harus dapat izin. Sampai-sampai urusan compok. Compok ni kemulai labang, ya ada sampai budi. Ini kan merupakan almal, harta, benda seorang masuk tinggal masuk apa tak boleh. Muntah oleh izin. Kan beda aturan. Beda undang-undang. Alhamdulillah ni kan. Seorang petugas, milisi, tentara, senang kesorot, dia kata oleh masuk ke bungkul orang, minta permisi dulu pasal di pasal. Harus permisi, tak. Boleh saya masuk? Apa? Saya akan melakukan penggeledahan. Mana suratnya? Ini surat perintah. Silakan. Tak boleh. Ini artinya menghormati, melindungi hak milik al-mal, harta bendanya. Ini kan di dalam Islam lagi. Tak boleh bungkul orang kalau sedikit masuk. Lebih masuk ke kamar. Larangan raja ini kan. Maupun masuk. Ini kan saya permisi. Ya, sebenarnya kan nggak lelah sih. Lelah. Ini harta milik saya, al-mali ini. Di dalam agama maupun peraturan pemerintah, ini dilindungi, ini tak boleh diganggu saya. Malah-malah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada masa nurne tak boleh. Sampai kebu pengen. Nek ana wong ngintang ning jero omahmu ngene. Kok culek matane ndak apa-apa. Tak bisa. Tak apa-apa, tak majer gendeng, tak bisa, tak apa-apa. Coba. Ini melindungi harta kekayaan, harta milik, termasuk rumah. Keturunannya. Ini juga tak boleh kocek. Bini orang, tak kengeng kan bawa ini cemerah, semalam baik, tak bisa. Sampai senajan lah cerai, senajan lah talak kita. Ya, tak keneng ada pasal cuci-cuci kabin. Itu betul. Ada tek saya sebut iddah. Kan yang kita. Tak ada orang bini apa. Perkataan. Pekat gitu ya. Kecil pekat kabin. Itu tak bisa. Anak apa salah? Juga anak salah keturunan. Keturunan orang ini kena genal.
Mun pasan si bulin papa pa orang laki lain. Mun pasapolong itu ya rumah. Antara keturunan sederi laki si buru pekerja, tapi laki hanya acampo pasal but itu belum nikah. Nah anak siapa jadi berapa? Ini kesejahtera. Tapi ketu berdalam nikah, saya kata iddah. Karena kita nikah aja anak. Zina tak boleh. Ini ajarannya keturunan. Sampai akhirnya bodohnya ke pembatasan, tengah keras ya. Tak boleh, goreng sekira-kira nyetrum, harus ketui tegak, ini kan. Sampai perkara aurat, perkara pakaian, perkara pergaulan, perkara semacam bodoh atau sini kau sudah tepi aja, kenapa? Keturunannya anak. Ini pokoknya itu, saya jaga. Juga mengenai ini kasih nomor 4 akal pikiran, dilindungi, jaga. Tak keneng, pasal terosak akal tibi, tak keneng. Kuti dilindungi ini kan. Benar orang lain, kalau tibi, kuti ngerasa, jaga nih. Dia sampai pikiran kula rosak. Mendem-mendem, mana lagi, minum ganja, sampai usaha akal sampai kendur. Dosa kita. Karena tibi tidak melindungi akal pikirannya. Tak kenal. Itu eman kayak mana ni kan? Mereka mengenai nomor 4. Kehormatan. Al-irdu. Orang ketiga ke kehormatan. Tak kenal kau oleh sampean ada macam-macam. Arwah orang berleburan ruah di anak. Dah. Nanti dulu sampean mau tak berleburan. Buktian apa? Montada, bukti karena kan? Menurut agama ketua pokol sampai belum polo kali. Makjir. Mata usil lah. Nah, orang-orang yang benar mak yara nih. Ngerasa nih orang tahu ya. Kan tahu lah tadi ngerasa. Kenapa sahabat kau? Menjaga irdu, kehormatan orang itu. Jadi semua orang manusia ini dilindungi kehormatannya oleh agama. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dilanggar, tidak boleh diganggu. Maka umpama lagi nyaman sampean itu oleh syarat kafir. Saudara tak saimo, umpama lagi itu orang begajul, umpama lagi penipu, orang yang taruh itu oleh syarat kafir, umpama. Sampean matanya meresa gini, ini kehormatan ini. Sampean entar jejak. Pak, saya lapor Pak. Nama saya dirusak di surat kabar. Nama saya tak kota macam. Padahal itu tidak betul itu. Saya menuntut. Ini kau oleh makin. Negara ni kah? Mau beda orang seneka. Itu oleh. Oh titi. Yang mana surat kabar apa? Anu kaisa. Nama boleh sebut tukang nipu begajul apa kan tu. Oh tak tereh. Magulah. Mereka cocok biasa. Agama juga melindungi. Mau beda orang rasanya wa imma ada atau merosak kehormatan mereka bodoh aturan okuman itu agama Islam. Mereka prinsip yang nomor 5. Pas nomor 6 mengenai kepercayaan agama. Kepercayaan agama orang ini kan dilindungi oleh Islam. Tak boleh diganggu. Termasuk Kristen. Oh, masa iya. Agama mereka teguk kelaban bengsebang. Tak kenang bagaimana baan rengkeskan. Ambu itu rengkeskan. Kalau terkepi. Bukan gini. Dan tak bisa sebenarnya tak kengeng. Tak bisa. Dalam pun orang pun tercetak. Bagaimana kita oleh kita itu. Ini paksa sini. Dalam tak bisa. Tak bisa. Jadi melana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun beda perang sengal kok pesen aku bang. Ada Sayyidina Abu Bakar juga pesen. Mun beda orang, beda gereja atau beda biara, kuil-kuil jangan diganggu. Man perang bisa perang, musuh bisa perang, mun setarok norok jauh perang ya. Ini kepesan. Jadi orang-orang mengenai kebebasan agamanya, mengenai kepercayaan agamanya, ini kan dilindungi menurut Islam. Jadi ini kan 6 nih. Jadi eksena
agama Islam menikah ering tes 6 perkara. Kalau sebenarnya malam Senin saya pongkor, kalau pun terang lagi. Agama Islam sebagai agama keadilan. Artinya agama mengenai orang nikah yang pada adil, keadilan hukum, 2 keadilan sosial, 3 keadilan rumah tangga. Ini kasih kita terang lagi. Sebenarnya pun terang lagi ke keadilan hukum sampai putrana saya kayak gubernur saya Amr bin al-As. Ada cerita kalau sebenarnya ini. Mesir zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab jadi Amirul Mukminin, jadi kepala negara. Jadi gubernur pada Mesir namanya sahabat Amr bin al-As. Amr bin al-As ini kan di anak laki. Nah ini karena esalib di rakyat biasa remoreng kalau teguk orang gelap kalau tampilnya tarja itu cek akhirnya itu heading Sayyidina Umar kepada Medina kepala negara yolok sampean gubernur yolok anak yolok dan pemuda bisa tampil yang yolok orang gelap. Nah, ini kamu nih cerita akil itu lembaran Senin ya ada Dharma akhirat. Tanya Sayyidina Umar kepala negara, dong. Ada semua kol banjir dulu. Dari ini ke semua kol ke nampelnya. Tampelnya. Iya, ada ini kau tadi tampel. Mar boleh. Ampun puas boleh ampun. Untuk kopi yang tidak beli. Yalah. Kan, 4 gubernur lah. Serta buka itu kira Pak. Yang gitu. Ayo pokoknya itu kerja. Nah karena kampung kalau suruh mukul saya tekan gubernur. Kan enggak pun kesebihan di salah aku bilang. Dia bapak saya kena Umar dari. Anak anda mentakeng andinya mak aku lagi nyaman apa anda tak dengar nokol ba aja. Setiap anda norok salah kiri ya. Pokok kita kan. Suruh pokok. Polan jadi mau tak benar anak gubernur, tak cara bang aja mokon. Tapi karena tibi ingin jelesinya menapaan, tanggap Pak Gubernur, tas. Atas dikuni wa anak ibnul akramain. Anak ngalet itu, tak tahu anak siapa kok, anak gubernur kok. Nah, tak nanti leh, tak narja, tak mecot. Ini kasih Sayyidina Umar menegakkan keadilan. Paring orang karena tanda mau pun menkula nokol pun boleh cari tanda salah tak boleh saya nokol anan kula pun mari kelak nokol pun puas kula pun. Ini kata Sayyidina Umar pas ada bukan Sayyidina Amr bin al-As gubernur. Menunjukkan ya Amr ta'abbadtumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Amr bin al-As. Mulai bila dia memperbudak manusia. Padahal manusia ini dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Kapan kamu memperbudak mereka? Menganggap mereka itu budak. Reng-reng kursi gitu. Nekah keadilan hukum. Tak nampak sera boy. Pada. Dalam hukum mon salah ya salah, mon bener ya bener, tak orang pun tak nampak. Malah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada karena berdarah bina dari keturunan bangsawan Quraisy ngecok. Yo koma di Kanjeng Nabi pas keluargana mentolong salah setong sahabat jadi kesayangan jadi kenapa mana kekasih Kanjeng Nabi yang diberikan Usamah bin Zaid. Usamah ni termasuk orang dalam na keluar masuk ni Padahal Kanjeng Nabi ni biasa. Ni kata minta tolong. Usamah marah kok minta tolong. Kenapa?
Hari apa disetong orang bina, roh banget kehidupan tersangkut mengenai pencurian, ngeco. Lari ya mau dijatuhi hukuman itu selanjutnya nanti. Marara ada orang Meljir ya, bangsawan, pedak ratu, golongan Quraisy. Dicoba minta tolong sama kan. Membak ini terima dikit. Terima nyaman kesayangan. Iyalah dicoba kok kan sama gitu. Gantir ke kening Nabi. Bisa apa mah? Sama. Nanti golongan berikutnya atau apa? Nikah apa? Demi kehormatan bangsawan Quraisy, demi nampaknya Quraisy, Quraisy ini kan keturunan Kanjeng Nabi juga Quraisy ini kan, tak langsung apa? Kaisa orang bine, sengeco, iya apa? Angki kaisa kan yo, mau dibacingnya, iya yo, mau cari ngeco, tapi kan orang Quraisy. Orang Quraisy kaisa tak langsung nyon kebijaksanaan. Ring-ring Kanjeng Nabi. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apa bukan nolong mau memberi jasa-jasa baik mengenai hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Noro-noro. Bantau. Orang bilang segabero sakya da iria. Umat-umat cuman Bani Israel mensengece orang Murja edina. Tapi mereng kampungan tetap tombol. Hari saya kebero sekecuman pun. Waim Allah asum tahu. Demi Allah. Obama Fatimah anak bina engkau orang ngeco ketok di kota. Masih anak engkau. Engkau itu sampai ini kah 2000 apa? Kok urusan hukum ni lah pada lah. Tak nampak orang kampung, tak nampak putra Kanjeng Nabi, tak nampak orang Quraisy atau benar orang Quraisy. Mun salah ya salah, mun bener ya bener. Ini kenyamanan adil dalam hukum, keadilan hukum. Pas nomor 2, keadilan sosial. Nah, ini kasih terang lagi begitulah. Keadilan sosial ni artinya keadilan dalam bab pengudian panika. Dalam agama Islam terang lagi. Seben-seben orang mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja, untuk mencari kemajuan, untuk mencapai mengembangkan batu. Kita bulan di keterangan nanya. Imam Syafi'i radhiyallahu an adabu. Inna hunaka taklifatin yuradu bihal umum wa yuradu bihal khusus. Imam Syafi'i adabu edisa berkewajiban saya maksudkan diri akan kui umum ya akan kui khusus tong setengah orang. Mereka tebu Imam Syafi'i jelasaki sarang Imam Syafi'i Al-Maghribi tebu na sebenarnya hadhihi taklifat allati